Dr. Syafi'i Antonio, kita tahu beliau adalah pakar ekonomi syariah nasional bahkan internasional. Beliau mengatakan alhamdulillah dalam satu hal kita melihat rating syariah itu di Indonesia makin hari makin naik. Tetapi disayangkan nama syariah itu belum imbang dengan SDM yang ada. Contoh realnya kemarin kurang lebih Oktober di suatu daerah tidak saya sebutkan BSM Bank Syariah Mandiri, kebetulan saudara saya kerja di sana. Ternyata ada rotasi besar-besaran. Karyawan dari Mandiri konvensional diterbangkan ke BSM dan dari BSM dibalik ke Mandiri. Terjadi itu. Sehingga syariah ini dalam beberapa hal hanya mungkin sekedar simbolisasi saja. Kurang begitu dipahami sebagai pondasi. Bapak sekalian, kita di gerbong apa nih? Hah? Kita di gerbong PTBS. Apa yel-yel yang paling kemudian sering ditonjolkan oleh kita? Sekali lagi? Bahkan ada yang stempelnya sepatu, kick, riba. Tendang kan? Tapi saya mau nanya, ada yang tahu lafaz riba dalam Al-Quran ada berapa kali? Berapa, Pak? Hah? Ada yang tahu dalam berapa surat kosakata riba ada dalam Al-Quran? Ada yang tahu berapa tahapan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba? Nggak tahu ya. Hah? Belum, Pak. Itu bocor sedikit, belakangnya ada lebih banyak. Ya inilah barangkali kita tidak usah membicarakan tentang gerbong yang lain. Kita saja, mohon maaf, barangkali lebih dominan tentang RO-nya, FO-nya, tentang bagaimana mokesnya, tentang bagaimana bing mokesnya, sementara pondasi kita pun masih rapuh. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan mari kita sama-sama, mungkin dari sumbernya langsung. Boleh buka Al-Quran, yang pegang Al-Quran, dari HP juga boleh, silahkan. Barangkali kalau kami boleh usul nanti, ini jadi kurikulum baku. Ya, oh belum kenalan. Terkenalan maka kenalanlah. Kenalan dulu, nama Ahmad Syarif Hidayat, tukang dodol. Dari mana ya? Garut. Jangan panggil tukang domba. Dari Garut, alhamdulillah. Itu aja mungkin barangkali ya. Cukup? Dari Garut insya Allah. Baik, Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini boleh buka Al-Quran. Ya, terjemahan boleh. Sebagai mukadimah, mungkin saya tidak akan banyak berbicara di luar, tetapi konteksnya kita tadabbur tentang ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tentang riba. Singkatnya, tadi ada yang jawab betul. Dalam Al-Quran itu ada 8 kata riba. Ya, 8 kali riba. Dalam 4 surat, dalam 6 ayat. Berapa kali? 4 surat, 6 ayat. Yang dituliskan di depan ini 3 surat, 3 ayat. Paling banyak di surat apa tadi? Ini surat Ar-Rum, An-Nisa, Ali Imran, satu lagi Al-Baqarah paling banyak. Ya. 3 surat ini 1 kali semuanya. Berarti sisanya berapa kali? 5 kali ada dalam surat Al-Baqarah. Ada yang sudah hafal? Hah? Belum? Baik. Kita berbicara dulu tentang asbabun nuzul atau bukan asbabun nuzul. Urutan sebenarnya mana dulu ayat Al-Quran tentang riba. Ini diurutkan, Bapak sekalian. Inilah kemudian hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang tidak langsung jeder ketika mengharamkan riba. Allah saja menurunkan tentang riba, mengharamkan riba itu sama dengan mengharamkan khamr sampai 4 tahapan, 4 ayat diturunkan. Riba pun sama. Yang pertama kali diturunkan adalah surat Ar-Rum ayat 39. Bahkan ini satu-satunya tentang riba yang diturunkan di Mekah, disebutnya Makki. 2 ayat berikutnya sudah di Madinah. Dan ini
belum mengharamkan secara saklek. Umumnya hanya menginformasikan saja tentang ada potensi positif, ada potensi juga negatif dari riba. Bisa yang dari belakang kebaca? Oke. Ya, supaya dapat pahala semuanya kita sama-sama baca. Bisa? Ya. Mungkin beberapa kata saya awali kemudian diikuti insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Ini ayat perdana tentang riba. Dan ini baru informatif saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui di antara kebobrokan Yahudi atau kebobrokan orang kafir Quraisy itu tentang riba yang kemudian terkena dengan riba jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyindir dengan ayat ini, wa ma ataitum, wahai Anda yang punya uang, yang biasa meminjamkan, apa yang kalian pinjamkan min riba, dari sistem ribawi, dengan tujuan liar buat fi amwalinas, supaya mengembangkan berkala lipat, tetapi dengan wasilah dibagikan ke orang-orang dengan pinjaman, maka bagaimana komentar Allah? Fala yarbu indallah. Itu hakikatnya tidak berkembang. Ya, ini informatif kan? Bukan perintah, bukan larangan. Kenapa? Karena hanya sekedar ya informasi saja dari Allah Subhanahu wa taala. Yang digarisbawahi adalah fala yarbu. Mohon maaf, mungkin barangkali pada kesempatan kali ini saya tidak akan bahas riba itu apa, ada berapa macam, dalam akad apa. Mungkin tidak merujuk ke sana, tetapi kita tadabbur ayat Al-Qur'an saja yang kemudian bisa dikembangkan oleh masing-masing. Itu yang pertama dalam surat Ar-Rum ayat 39. Yang kedua, kita baca, ini ayatnya agak panjang ya. Fabidhulmin minal ladina hadu. Kita lompat. Wa akhdhimur riba wa qad nuhu anhu. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di sana kan ada kelompok-kelompok Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Kunaiko, yang tiga yang kuat ini. Ternyata mereka sudah merotasikan atau menjalankan sistem ribawi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabidhulmin minal ladina hadu." Karena kezaliman orang Yahudi, hadu itu jama dari Yahudi. Orang-orang Yahudi kezaliman. Apa kezaliman itu? Di ayat disebutkan, "Fabidhulmin minal ladina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Karena kezaliman mereka, kami haramkan sesuatu yang sudah dihalalkan sebelumnya. Kemudian Allah menyebutkan apa kezaliman mereka. Satunya Allah mengatakan ayat berikutnya, wa akhdhihimur riba. Mereka mengambil sistem ribawi. Wa qad nuhu anhu, padahal riba itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini informasi sejarah ya. Berarti dari Yahudi juga sudah ada. Di Mekah sudah ada riba jahiliyah. Di Madinah juga orang Yahudi sudah biasa melakukan hal yang sama. Ini pun tidak menunjukkan keharaman untuk umat Islam secara khusus. Hanya menerangkan tentang bahwa mereka pernah karena kezaliman, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan legalitas kehalalan sesuatu yang sudah dihalalkan sebelumnya. Kenapa? Karena salah satunya mereka mengambil sistem ribawi. Kemudian, ikhwas sekalian, yang berikutnya dalam surat Ali Imran ayat 30, kita baca, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba.
La ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Saudara sekalian, baru kemudian ayat ini Allah masuk tentang keharaman. Tapi haramnya masih spesifik. Tentang satu tipe riba, yang riba itu ad'afan mudha'afa, berkali lipat. Kalau meminjamkan 1 juta, dikembalikan 2 juta. Itu yang diharamkan. Kalau misalkan 1 juta 100 nggak dianggap riba. Ini tahapan awal ketika sudah di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la ta'kul riba. Kalian tidak boleh memakan riba ad'afan mudha'afa, yang sifat riba itu berkali lipat. Nah, ini perlu diketahui, ayat ini dalam ilmu ushul fikih namanya mansukh. Sudah dihapus fungsinya. Tidak boleh lagi dijadikan dalil. Tuh kan yang tidak boleh itu berkali lipat. Kalau setengahnya nggak apa-apa, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena ini urutan pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala, hanya menceritakan tentang sifatnya, menceritakan tentang Yahudi, dan ini pun hanya sifat yang dikali lipatkan. Tetapi ini sudah namanya mansukh. Mansukh itu adalah ayat-ayat yang sifatnya ada, tulisannya ada, tetapi sudah tidak berfungsi dari sisi pengambilan hukum. Contoh misalkan dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, akan ada orang yang bertanya kepada kamu tentang khamr dan perjudian. Qul, jawab kepada mereka yang bertanya, fihima, di dalam khamr itu dan perjudian itu, itsmun kabirun, ada potensi dosa besar. Wa manafi'u linnas, tetapi ada juga manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan potensi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini kalau selintah, geningan masih boleh, ternyata khamr judi itu. Ini ayatnya, ini juga sama. Itu sudah dimansukh, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya mukadimah saja. Mohon maaf, berdua diputarkan. Ini yang akan menjadi objek tadabbur agak lama dalam surat Al-Baqarah. Inilah materi inti kita, insya Allah, ya. Barangkali nanti ketika mengedukasi terhadap siapapun yang sedang diproses oleh Anda, mohon jangan fokus ke 3 ayat yang tadi. Itu hanya informatif saja, ya. Fokus ke sini meskipun nanti ada korelasi secara makna. Mau dibaca dulu, ini agak panjang lumayan, hampir 1 halaman. Dan ini tidak semua ayat kami tuliskan, hanya yang berkenan tentang tema-tema saja. Izinkan saya tematiskan saja ayat-ayat ini, bahwa di sini ada beberapa poin. Ada 6. Yang pertama, riba itu tidak akan stabil ekonomi kita. Judulnya. Yang kedua, haramnya tegas. Yang pertama apa? Ekonomi labil. Ekonomi labil. Kedua, haramnya tegas. Ketiga, riba penghancur keberkahan. Diurangi dari awal apa? Ekonomi labil atau tidak stabil. Kedua, haramnya tegas. Tiga, penghancur keberkahan. Empat, penghancur iman, akidah. Jadi jangan dikira ini urusan muamalah belaka, tetapi ini ada unsur akidahnya juga. Yang keempat, ya, diulangi. Mudah-mudahan ini hanya tematik. Kita bisa hafal temanya. Yang pertama tadi apa? Ekonomi tidak akan stabil. Kedua, haramnya tegas. Tiga, penghancur keberkahan. Empat, penghancur akidah atau keimanan kita. Yang ke-5 dan 6 ini solusi. Ya, kalau ini solusi, nanti kita 5-6 solusi, baik yang untuk yang meminjamkan atau yang tidak meminjamkan. Baik, ikhwati sekalian, yang pertama ketika Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Orang-orang yakuluna, memakan. Ini garis bawah ini, memakan. Ada yang menafsirkan tuh yang nggak boleh tuh makan. Kalau makan nggak apa-apa. Di ayat yang ketiga juga tadi Allah mengatakan la takulu, jangan kau makan. Kalau pakai boleh ya? Boleh nggak? Pajero dapat nyicil tuh 15 tahun. Kan nggak dimakan Pajero tuh. Bannya dimakan gitu nggak kan? Hah? Ayat ini mengatakan yakuluna. Gimana nih? Loading? Kita lanjut. Orang-orang yang memakan harta ribawi la yakumuna. Ini kata kuncinya. Mereka tidak akan bisa yakumun. Ini koma yakumu qiyamah. Berdiri. Ini majazi. Ya, jumhur, mohon maaf, ini sumber yang kami sampaikan ini sumbernya dari tafsir kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhairi. Ya, Tafsir Al-Munir insyaallah. Jadi kalau ada kekeliruan nanti bisa dicek kembali. Alladzina yakuluna riba, orang-orang yang memakan riba la yakumuna. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa berdiri tegak. Tidak akan bisa berdiri stabil, berarti dominannya labilnya. Pertanyaannya seberapa lama stabil dengan labilnya? Lanjutan ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali kestabilannya bisa dia sukses dengan riba, bisa dia stabil ekonominya dengan riba, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala illa kecuali. Kalau kecuali itu biasanya maknanya banyak atau sedikit? Ya, semua yang ikutan SLC sudah makan kecuali 2 orang. Sedikit atau banyak? Sedikit. Ya, berarti ketika Allah mengatakan la yakumuna, tidak akan pernah bisa stabil illa kecuali, bahkan stabil hanya sedikit saja. Dan Allah menggambarkan kelabilannya adalah illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Kecuali kestabilannya seperti stabilnya orang berdiri dalam kondisi dia kerasukan setan. Ada yang pernah lihat orang sedang diruqyah? Berapa lama orang yang sedang diruqyah bisa berdiri tegak? Apalagi sedang diruqyah, berdiri sedikit jatuh lagi, berdiri sebentar jatuh lagi. Lebih banyak duduknya daripada berdirinya. Itu gambaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ayat ini di tafsir tadi disebutkan jumhur mufassirin, mayoritas mufassir mengatakan bahwa ayat ini menceritakan tentang ekonomi di dunia. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan ayat ini yang dimaksud adalah nanti di alam kubur. Lebih tepatnya ketika setelah alam kubur di hari kiamat, ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, maka pelaku riba di padang mahsyar itu tidak bisa berdiri tegak. Kenapa? Saking beratnya dosa riba. Silakan Anda mau pilih di akhirat maknanya atau di dunia, sama-sama saja, tidak akan stabil. Yang kedua, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini hukumnya tegas. Haramnya tegas, tidak ada penafsiran lain. Wa halallahu al-bai'a, Allah halalkan tentang jual beli. Wa harrama riba, tetapi Allah haramkan tentang riba. Dari mana kita dasarnya mengatakan bahwa haram ini tegas? Perlu diketahui kalau kita mempelajari tentang ulumul Quran, tentang bagaimana cara Allah redaksi dalam Al-Quran ketika ingin mengharamkan sesuatu, itu banyak sekali caranya. Pertama, contoh dalam Al-Quran larangan zina, bagaimana ayatnya? Wala taqrabu zina. Ada kosakata haram di sana? Enggak ada. Allah mengatakan, awas jangan dekati zina. Bukan zinanya, dekatinya. Tapi kita mengatakan zina haram. Tidak ada kosakata haram di sini. Kedua, dalam urusan khamar, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Perintahnya jauhi oleh kalian. Tidak ada kosakata haram tentang khamar dan perjudian. Tapi kita mengatakan khamar itu haram kan? Dari mana? Dari sana ayatnya.
Kemudian seseorang berdagang dengan timbangan kadang dikurangi, kadang lebih, dikurangi lebih dominan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wailul lil mutaffifin." Celaka bagi orang yang suka mengurangi timbangan. Ada kosakata haram? Tidak ada. Dalam ilmu tafsir dikatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan sesuatu dengan kosakata haramnya, tidak ada tafsir lain. Contohnya ini. Allah tidak mengatakan wala taqrabur riba fajtanibur riba, tidak, tapi wa harrama riba, haram riba. Ada yang mengatakan halam? Berani? Ada orang yang meleset gini dulu. Kan kata Allah itu yang diharamkan itu yang berkali lipat kan? Kalau sedikit mah boleh lah. Kalaupun enggak lah, tengah-tengah aja haram enggak, halal enggak, halam aja lah gitu. Enggak bisa. Ya, ini saklek dari Allah Subhanahu wa taala, wa harrama riba. Kenapa Allah menggunakan kosakata harrama? Supaya tidak ada tafsir lain. Jelas saklek haramnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata riba ini akan menggerogoti keberkahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan yamhaqkan tentang riba. Apa yamhaq? Yamhaq itu bermakna al-halak, celaka, hancur luluh, kemudian dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fisik hartanya, atau barangkali seseorang sukses dengan ribanya tetapi ternyata keberkahannya tidak ada. Ini yamhaq ini adalah bermakna al-halak atau tidak ada berkahnya. Apa yang kita pahami tentang berkah? Go berkah. Ya, apa berkah? Ya, nilai kebaikan banyak meskipun sedikit. Ya, para ulama mengatakan riba itu adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Ada juga yang mengartikan berkah itu adalah bertingkatnya atau bertambahnya kualitas dari kebaikan. Jadi patokannya bukan seberapa banyak, seberapa sedikit, tidak, bukan kualitatif tetapi kualitas yang menjadi patokan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhaqullahu riba, Allah menghancur luluhkan baik fisikal hartanya atau keberkahannya. Mau pilih yang mana? Nggak ada untungnya kan? Tidak ada pilihan kecuali ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ternyata riba ini urusan akidah. Sekali lagi, jangan dipahami karena ini riba ini terkait dengan jual beli muamalah, ini urusan muamalah saja. Kan muamalah itu katanya kan kaidahnya al-aslu fil muamalati al-ibahah. Fondasi dasar pemahaman muamalah itu boleh, berarti riba itu boleh. Tidak. Dan perlu diketahui, ini adalah ayat yang kemudian mengharamkan dari urutan yang keempat tadi. Yang ketiga tadi. Yang tadi dihapus dengan ayat ini. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Nah, ini kan tidak dikatakan mudha'afan kan? Berkali lipat. Ma baqiya, yang tersisa meskipun 10% lagi. Meskipun setengahnya lagi. Menghapus ayat yang tadi berkali lipat. Ya. In kuntum mu'minin, jika memang kalian mukmin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita garis bawahi 3 hal. 1, 2, 3. Ya. Riba ini diapit 3 kosakata akidah. Amanu mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, artinya hanya orang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya juga riba itu akan lebih mudah kita jauhi kalau pondasi akidahnya sudah tinggi. Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan mengatakan wahai orang yang beriman, tetapi ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ke 11-12 kan? Iman dengan takwa ya? Ini penekanan. Kalau tidak ada unsur akidah, kalau tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit kita menjauhkan dari riba.
Dan kemudian di akhir in kuntum mu'minin. Jauhi riba, yang tersisa jika kamu percaya. Sederhananya begini. Ini ada istilah syarat masyrut atau sebab akibat dalam ilmu nahwi atau ilmu bahasa Arab. Contoh begini. Saya misalkan mengatakan ke Kang, tadi ibu SMS ke saya, nyuruh Akang pulang sekarang. Kalau Akang percaya pulang ya. Kalau percaya sama saya. Ini kemudian dua kemungkinan kan. Mendengar apa yang saya tadi sarankan, pulang. Atau bertahan sampai nanti hari Ahad. Tetapi saya mengatakan kalau percaya pulang sekarang. Ternyata dia tidak pulang. Berarti tidak percaya kan? Ya, itu mafhumnya. Ayat ini mengatakan tinggalkan oleh kalian yang tersisa dari riba in kuntum mu'minin, jika kamu percaya. Berarti orang yang meninggalkan riba itu erat dengan keimanannya, erat dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada orang yang ternyata berkecimpung dengan riba, dipertanyakan tentang akidahnya. Paling standar, paling rendah, berarti belum sempurna tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya terkait dengan Ar-Razzaq, bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Terakhir ya, kalau tadi kan mengatakan ini menghakimi lah sifatnya, riba itu haram. Bagaimana solusinya? Allah menceritakan di sini ya, mohon maaf, nomor 5 ini adalah pelaku riba itu ternyata perang dengan Allah. Ya ini. Biharbin. Sekali lagi, pelaku riba itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama mengatakan hanya ada 3 dosa. 3 dosa itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya perang. 2 dalam Al-Qur'an, 1 dalam hadis. Dalam hadis Rasul mengatakan man adzani waliyan faqad adzantu bil harb. Siapa yang menyakiti wali aku, kata Rasulullah SAW. Siapa wali Rasulullah? Zaman sekarang ulama secara umum. Maka kata Rasulullah, faqad adzantu bil harb, berarti dia sudah mengetuk pintu perang dengan saya. Itu yang pertama. Dalam ayat yang kedua, Allah menceritakan dosa yang disebut peperang itu adalah dosa qutta'ut thoriq. Qutta'ut thoriq itu sekarang ini begal kali ya. Ya, tukang bucak bacok ya, itu qutta'ut thoriq ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yuharibunallaha, mereka itu berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah riba. Fa illam taf'alu, kalau kalian pelaku riba tetap saja tidak melakukan penjauhan atau tidak tetap melaksanakan riba, maka kata Allah Subhanahu wa taala fa'dzanu. Apa fa'dzanu? Ini bahasa Arabnya apa? Udhun. Udhunun. A'dzanun. Maksudnya apa? Bisa diartikan perdengarkan. Biasanya orang Arab kalau kaitan dengan perang, fa'adzanu itu adalah tabuhkan genderang perang. Dengan alat musik yang cukup duk 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 duk. Itu namanya fa'adzanu. Maka ayat ini mengatakan kalau tetap kalian tidak meninggalkan riba, maka tabuhkan genderang perang dengan Allah dan Rasulnya. Tadi saja oleh Ustadz Amin dikatakan malaikat itu tingginya berapa? Kepalanya di atas langit, kakinya di. Jangankan kita berperang dengan Allah dan Rasulnya, berperang dengan malaikat saja, apalah daya kekuatan kita. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, inilah perang yang dalam tanda petik adalah perang dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi marah terhadap pelaku riba. Terakhir, solusi. Ya. Ayat ini sebenarnya solusi khusus bagi orang yang meminjamkan ribawi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tubtum, kalian yang meminjamkan harta ribawi, kalau kalian bertaubat, maka pilihan ada 3. Yang pertama, falakum ru'usu amwalikum, bagi kamu ambil saja harta pokok yang punya kamu. Bahkan kalau sudah misalkan sudah lunas, maka kembalikan ribanya atau bunganya. Itu tobat yang pertama.
Kalau kondisinya sudah dibayar atau sebagian ataupun misalkan secara utuh. Yang kedua, kalau ternyata peminjamnya dalam kondisi belum bisa membayarkan secara tuntas. Wa in kana dzu usrah. Dalam kondisi serba kesulitan orang yang meminjam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanadiratun ila maisarah." Tangguhkan lagi saja. Buat kalian yang meminjamkan, dan ini mungkin yang disukai oleh kita ya, nanti lagi ya. Meskipun kita punya dalil buat ngedalil sama orang yang sudah menjamin. Kata Rasulullah SAW, siapa yang dengan ridha menantikan pembayaran utang, maka bagi orang yang meminjamkan itu dianggap sedekah per harinya. Kalau utangnya 1 juta, sudah habis temponya, besok hari penanggalan pertama 1 juta dihitung sedekah. Besoknya lagi tiap hari dianggap sedekah 1 juta. Tapi ini jangan jadikan dalil buat yang meminjamkan kita ya, nanti marah dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini saran dari Allah Subhanahu wa taala, hai kalian yang meminjamkan dengan unsur ribawi, wa antasaddaqu khairul lakum, dan ini yang kita inginkan. Bebaskan saja. Dah ridho ikhlas lillahi ta'ala, gak usah dibayar. Saya taubat dari riba yang selama ini. Udah, deal, tidak usah bayar lagi dan tidak akan ada tuntut menuntut. Ya. Ini barangkali saudara-saudara sekalian, ayat-ayat tentang riba, dan ini mungkin terlalu cepat. Ini hanya pemanasan saja, barangkali ini pijakan kita ya. Hadis-hadisnya juga banyak yang keterkaitan dengan ini. Barangkali ikhwatul rahimakumullah, inilah yang kemudian harus menjadi patokan kurikulum baku kita, bahwa coba porsinya misalkan sekarang ini ada generasi hijrah ribawi ya. Hijrah dari riba. Saya lihat beberapa komunitas itu lebih banyak hanya dalam tanda petik menghakimi, memvonis. Riba itu haram, nggak boleh, titik, awas neraka. Pada menjak lamun. Solusinya mana? Ya kita datang dengan PTBS-nya. Tetapi barangkali realitanya kita mengedukasi siapa yang ingin berhijrah itu tidak seperti porsinya yang diinginkan. Misalkan prospek 1 jam, riba mah hanya 5 menit saja. Padahal itu yang harus lebih kemudian kita kuatkan untuk supaya mereka pada hijrah dari riba. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Wallahu taala a'la wa alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.